Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanannya kita dapat hadir pada presentasi pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Dara Albanna SSMA selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Bahasa Indonesia, saya Apriyanti Nirwana Dewi dengan NIM 221134147 selaku MC atau moderator pada presentasi pada malam hari ini. Adapun presentasi yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok C1. Yang pertama Daryana Syarkiyah, yang kedua ada Hasna Hafisah, yang ketiga ada Nur Fadilah, yang keempat ada Mutiara Habaf, yang kelima ada Nabila Nur Fadilah, yang keenam ada Nanda Dwi Wardana, yang ketujuh ada Rintang Puspa, yang kedelapan ada Meidi Windy Winanti, yang kesembilan ada Rumaisa Azhara Subeki, yang kesepuluh ada Muhammad Fatih Fisabilillah, yang ke-11 ada Afrikaliani Lusikitasari, yang ke-12 ada saya sendiri Apriyanti Nirwana Dewi, yang ke-13 ada Kartika Raharja S, yang ke-14 ada Rindi Primadona, dan yang ke-15 ada Nurlam Sangaji. Langsung masuk ke materi. Baik, kepada pemateri 1, disilakan kepada Saudari Meidi. Baik, langsung saja saya di sini akan membacakan materi pertama yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki tata bahasa yang harus dipatuhi. Untuk mempermudah penulisan dan meminimalisir kesalahan, perlu dipelajari EYD, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah kumpulan aturan penulisan bahasa Indonesia yang resmi dan digunakan di Indonesia. EYD diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari EYD adalah untuk mempermudah penggunaan bahasa Indonesia dan meminimalkan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh penutur bahasa Indonesia. Next. Bab materi, bab penggunaan huruf, bab penulisan kata, bab penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf. 1. Pengguna huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut. Nama tiap huruf disertai di sebelahnya. Contoh, A, B, C, D, E, F, G. 2. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contoh, A, api, E, enak, I, ikan. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z, dan seterusnya. Contoh, B, bahasa, C, cakap, D, dua. 4. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, eng, NY, dan SY melambangkan suatu bunyi konsonan. Contoh, saha, khusus, akhir, tarik, eng, ngarai, bangun, senang. 5. Huruf kapital. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, dia mengantuk. Apa maksudnya? 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Bapak menasihatkan. Berhati-hatilah, nak. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama, Tuhan, dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah, yang Maha Kuasa. 6. Huruf miring. 1.
Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Contoh, dia bukan penipu, tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulis huruf kapital. 3. Huruf dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostan. Politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. 7. Huruf tebal. 1. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagaimana tulisannya sudah ditulis miring. Contoh, huruf dah. Seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. 2. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan, seperti bab atau subbab. Contoh, bab 1 pendahuluan, latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh bahasa standar. Latar belakang. Masyarakat Indonesia heterogen menyebabkan munculnya sikap beragam. Masalah penelitian ini hanya membatasi perencanaan bahasa. 8. Gabungan huruf vokal. 1. Diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan a, au, dan oi. Contoh, Aisyah, Aulia, Oija, Autodidak. 2. Monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal eu yang dilafalkan. Contoh, Euri, Seudati, Sadeu. Penggunaan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri. Contoh, kantor, pergi, ramai. 2. Kata turunan. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan atau tambahan afiks sehingga akan membentuk kata baru. Ciri-ciri kata berimbuhan adalah sebagai berikut. Bersifat polimorfis atau terdiri atas lebih dari satu morfem. Memiliki makna gramatis, ada perubahan fungsi makna dan bentuk daripada kata dasarnya. Baik, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dila. Kepada Saudari Dila, disilakan. Oke, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Kata yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan imbuhan. Contoh, gerejawi, kamerawan, lukisan, berjalan, mempermudah, menulis. B. Kata yang dapat membentuk terikat ditulis seringkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contoh, adibusana,
aerodinamika antar golongan. C. Kata yang diawali huruf kapital dan mendapat bentuk terikat diserangkai dengan tanda hubung kurang pro garis miring bakat anti garis miring PKI non garis miring ASEAN. Next. Dua, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung garis miring di antara unsur-unsurnya. Contoh, hati-hati, kuda, kupu-kupu. B. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contoh, kapal barang sama dengan kapal-kapal barang. Kereta api cepat sama dengan kereta-kereta api cepat. 3. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, rumah sakit, orang tua. 2. Gabungan yang dapat ditimbulkan salah pengertian ditulis dengan membutuhkan tanda hubung garis miring di antara unsurnya. Contoh, buku sejarah baru sama dengan buku sejarah yang baru, bukan buku bekas. Next. 3. Gabungan yang dapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, dilipat gandakan, menggaris bawahi. 4. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. A. Kata yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhan. Contoh, ma, in, ni, at, sa, at. Monoftok eu tidak dipenggal. Contoh, ci, leuncang, seudati, seulumat. C. Dipto, ai, au, ei dipenggal. Contoh, pan, dai, sau, da, rai. 2. Pemenggalan kata pada kata berimbunan dilakukan sebagai berikut. A. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar unsur pembentukannya. Contohnya, berjalan, diambil, kekasih. B. Pemenggalan kata berimbuhan yang dibentuk dasar mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Contoh, memakai, mengunci, menutup. C. Pemenggalan kata yang dapat disisipkan dilakukan seperti pada kata dasar. Contoh, gelembung, gemuruh. 3. Jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dari salah satu unsurnya, itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya, biografi sama dengan biografi. Biodata sama dengan biodata. 4. Nama orang yang terdiri di atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Contohnya, pencetus nama bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda adalah Muhammad Tabrani. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada Kongres Pemuda II oleh W.G. Rudolf Supratman. 5. Singkatan tidak dipenggal. Contohnya A. Telah mengabdi selama 10 tahun di BKKBN. Semua pengguna kendaraan bermotor wajib membawa STNK. 5. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi keluar kota. Next. 6. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata mendahuluinya. Contoh, apakah yang bersifat dalam surat itu? Siapa gerangan dia? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata mendahuluinya. Contohnya, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, sekali-kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. 3. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis rangkai. Contoh, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasi dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. 4. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, dan melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh,
Mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Next. Tujuh singkatan. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contoh, H. Nasution sama dengan Abdul Haris Nasution. H. Hamid sama dengan Haji Hamid. 2. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya, LS sama dengan Lilis Suryaningsi, SDD sama dengan Sapardi Djoko Damono. 3. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya KTP sama dengan Kartu Tanda Penduduk, KUHP sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat, dalam surat menyurat, diikuti dengan tanda titik, contohnya DKK dan kawan-kawan, DLL, dan lain-lain. Baik, mungkin sekian kepada Saudari Dila. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Ririn. Kepada Saudari Ririn, disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada yang ke-8 yaitu angka dan bilangan. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Contohnya ada angka Arab ya, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 8. Selanjutnya ada yang kedua ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Yang kedua, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Yang ketiga, ada angka digunakan untuk menyatakan A, ukuran, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai seperti nilai uang dan persentase. Contohnya seperti 0,5 cm, 5 km, sama 4 hektar. Next. Yang ke-9 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, rumah itu telah kujual. Kemudian majalah ini boleh kau baca. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contohnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan, dan kau masih muda, Bung. Next. Yang ke-10 ada kata sandang, si, dan sang. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kemudian ada dalam cerita itu si pitung berhasil menolong penduduk, kemudian toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Yang kedua, ada kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Contoh, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta, kemudian pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Next. Kemudian di sini ada tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat. Seperti di akhir kalimat, tanda titik adalah satu-satunya tanda yang sangat dipakai. Misalnya,
Mereka duduk di sana, titik. Kemudian dia akan datang pada pertemuan itu. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkan sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus. Atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Kemudian ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Next. Kemudian tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contoh kalimat, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kerbau melenguh, kambing mengambik, kuda meringkik. Kemudian dapat digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contoh kalimat syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, berijazah sarjana S1. Tanda titik koma juga dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh kalimatnya, Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, serta pisang, apel, dan jeruk. Tanda titik koma juga dapat digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contoh kalimatnya yaitu kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Friesman 1974, Maioliono 1985, Samuel 2008, Wardak, dan Fuller 2015. Baik, sekian kasih kepada Saudari Riana. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Kepada Saudari Nanda disilakan. Oke. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Next, Mbak. Tanda titik dua. Apa sih itu tanda titik dua? Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama yang digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. 2. Digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini, Nak. Amir, baik, Bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. 3. Digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Misalnya Ketua Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Denny Simanjuntak, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Next, Mbak. Tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti barisan. Contohnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contohnya, kemerah-merahan, anak-anak. 3. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya, suami istri, Soekarno-Hatta. Tanda pisah. 1. Digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kedua,
digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya, tahun 2019 sampai 2022, tanggal 5 sampai 10 April 2022, Senin sampai Jumat, Jakarta sampai Bandung. 3. Digunakan di antara dua bilangan tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, Soekarno, Hatta, sampai proklamator. Kemerdekaan, belum Mbak. Kemerdekaan RI, sampai diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Next, Mbak. Mbak. Next. Tanda tanya. 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut Bonekan. Saya tidak melakukannya. Bayarlah pajak tepat waktu. Next, Mbak. Mungkin sekian kepada Saudari Nanda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurlam Sangaji. Kepada Saudari Nurlam disilakan. Kepada Saudari Nurlam Sangaji disilakan. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. 2. Tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. 3. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog, misal. Jadi simpulannya, oh, sudah saatnya kita beristirahat. Ini salah baca lagi. 2. Tanda misal, jadi mengapa selama ini dia bekerja sebagai pergi dari sini jika kamu. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misal, maju, jalan, kamera, siap. 1, 2, 3. Next. Matiin dulu itu kameranya. Baik, sekian mungkin kepada Saudari Nurlam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Saudari Kartika. Kepada Saudari Kartika disilakan. Oke. Baik, saya Kartika Raharja akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai tanda petik. Yang pertama, tanda petik itu digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, tanda petik itu digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khutbah, ataupun tema dan subtema yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya,
Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, peladen komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Next. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, kudengar teriak anakku, "Ibu, Bapak pulang," dan rasa letihku lenyap seketika. Ujar Pak Hamdan. Contoh selanjutnya yaitu kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Asian Games, kata Ketua KONI. Yang kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata dan juga ungkapan. Contohnya, tergugat, yang digugat, retina, dinding mata sebelah dalam, noken, tas khas Papua. Next. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan ataupun padanan kata asing. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam kurung UKBI. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, puisi Tranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari dalam kurung Kota Padang. Yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Contohnya, faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja. A, B, dan C di sini dimasukkan ke dalam tanda kurung. Next. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan dan kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata dengan di sini dimasukkan ke dalam tanda kurung siku. Kemudian contoh selanjutnya, ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Kata proklamasi kemerdekaan ini dimasukkan ke dalam tanda kurung siku. Yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Kata yang diperjelas di sini adalah lihat halaman 35 sampai 38 sehingga kalimat tersebut dimasukkan ke dalam tanda kurung siku. Next. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misal, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2022. Contoh selanjutnya, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, semua organisasi harus memiliki AD garis miring ART.
semua organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua yaitu tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, semua organisasi harus memiliki AD garis miring ART. Maksud dari kalimat tersebut adalah semua organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Contoh yang kedua yaitu pilih salah satu moda transportasi darat garis miring laut. Maksudnya yaitu pilih salah satu moda transportasi darat atau laut. Kemudian contoh yang ketiga yaitu staf yang berhalangan hadir diwajibkan mengganti hari dan garis miring atau bertukar jadwal dengan staf lain. Maksudnya yaitu staf yang berhalangan hadir diwajibkan mengganti dan bertukar jadwal dengan staf lain atau staf yang berhalangan hadir diwajibkan mengganti hari atau bertukar jadwal dengan staf lain. Next. Tanda apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan Kusurati. Katakan di sini diberi tanda apostrof, maksudnya yaitu akan. Contoh yang kedua yaitu diriku selalu dimanja. Selalu yang memiliki tanda apostrof itu maknanya selalu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 5221. Maksudnya yaitu tanggal 5 bulan 2 21 diberi tanda apostrof yang artinya 2021. Next. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kartika. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dengan presentasi EYD atau ejaan yang disempurnakan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh.